Ali Channel. Di video kali ini Kang Ali akan mewawancarai Kang Bule tentang masalah percupangan di musim pancaroba. Dan untuk melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel Kang Ali, lalu like, comment, and share. Nah, sekarang kita langsung aja berangkat ke rumahnya Kang Bule. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, Kang Ali ini udah sampai di rumahnya Kang Bule. Ya, di sini kita ngobrol-ngobrol sama Kang Bule tentang banyak hal gitu ya, sampai nol sampai atas gitu. Ya, selamat siang Kang Bule. Nah, ini Kang Bule. Ini Om Kendo, Beta Kendo. Dari Kepulauan Riau. Jauh. Jauh. Nih, ngomong-ngomong nih, Kang Bule udah lama terjun di percupangan. Hampir ada beberapa bulan lah sejak kemarin kan dari koi dulu. Dari koi langsung kita lihat proses cupang mulai naik-naik di sana lah kita. Langsung hari. Nih Om Kang Bule ini main di berapa jenis ikan? Lumayan lah, ada masih bertahap sih. Masih bertahap. Meskipun belum masuk semua, ya insya Allah bulan atau tahun depan panen ada lah. Sekarang lagi pada ngebreed ya? Pada ngebreed. Ya, dari multi semua apa dari yellow gitu? Dari multi Nemo ada, dari black koi ada, sama Galaxy koi ada. Nah, keren pemirsa. Nah, buat kalian semua di rumah nih yang pengen indukan yang ajib-ajib, yang top grade, tinggal langsung datang aja ke rumahnya Kang Bule. Nanti hashtagnya adalah saya sebutkannya di channel Kang Ali. Nih, Kang Bule, bisa disebutkan nggak kalau kesahnya itu jadi breeding ikan tuh di mana? Kalau kesahnya mungkin suka duka ada ya. Suka dukanya intinya dulu dari support dari keluarga. Nah, itu. Support dari keluarga ada, meskipun saya harus keluar diri dari perusahaan. Nah, terjun di percupangan. Terjun di percupangan. Nah, pemirsa, Kang Bule ini sempetin keluar dari perusahaannya, dari kerjanya dia untuk menerjuni, membidangi di salah satu hobinya ini, yaitu breeding ikan. Karena ya bisa dikatakan lebih potensi daripada pekerjaannya, penghasilannya pun mungkin lebih besar daripada pekerjaannya. Makanya Kang Bule ini keluar dari kerjanya lalu menerjuni di bisnis percupangan. Nah, Kang Bule, pernah nggak Kang Bule orang datang ke sini gitu nawar-nawar ikan yang sadis-sadis gitu? Ada sih. Banyak ada mungkin beberapa, ya. Ada beberapa. Ada. Meskipun ya kategori itu harga ikannya lumayan ada harganya, tapi ditawar ya malah kita senyum aja lah. Mungkin mereka tidak tahu tentang seberapa pasifnya harga cupang yang untuk fenomena. Oh, gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan, Kang Bule ini banyak top grade-nya dalam jenis ikan. Sampai-sampai orang datang kemari dari berbagai daerah. Mungkin salah satunya ada yang nawarnya di bawah pasaran, tapi ikannya bagus, tapi ditawarnya terlalu rendah. Begitu itulah mungkin pengalaman Kang Bule. Nah, Kang Bule nih, untuk di breeding ikan ini yang paling disulitkan gitu ya, yang paling sulit itu mengatasinya dalam hal apa? Mengatasinya mungkin dari air lah. Air. Nah, kita bahas masalah air nih, soalnya di sini ini kebetulan di musim-musim ini ya, di bulan-bulan ini musim pancaroba itu aktif sekarang, bahkan kebanyakan ikan yang tiba-tiba mati mendadak. Nah, kita jelaskan di sini faktor-faktornya. Oke, silakan Kang Bule. Ya mungkin dari pertama di wilayah saya sendiri udah kering ya. Kering. Jadi untuk menguras atau
mencari air juga agak lumayan. Sementara, nah dari situlah susahnya suka duka dari petani itu, makanya hargailah harga petani dan jangan sampai juga penawaran-penawaran kayak gitu tuh kita ditanggap terus. Cobalah kita saling sharing gimana cara untuk menghargai petani itu kayak gini. Kita cari air jauh untuk cuma nguras atau ganti aja juga makan waktu lumayan agak lama. Iya, apalagi sekarang musim kering ya. Iya. Nah, apalagi sekarang ya pemirsa musim kering tuh karena air susah didapat. Soalnya air dari pam belum tentu bisa dipakai langsung. Nah, iya. harus ngambil dari sungai. Iya. Nah, buat pemirsa, hargailah petani di percupangan karena breeding cupang itu tidak segampang yang dikira. Ada prosesnya, ada min plusnya. Jadi seperti itulah. Mungkin ini untuk pergantian air untuk musim-musim kering seperti ini, musim-musim pancaroba seperti ini, itu bisa dikatakan berapa kali sehari ganti airnya? Kalau saya pribadi untuk ikan sehat mungkin dua hari sekali, karena kita juga perlu potensi ikan-ikan sehat untuk dijual. Kalau ikan kita tidak sehat, ngapain harus dijual? Berarti ikan itu harus dikasih kesembuhan dulu supaya kita bisa langsung dikeluarin. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi dalam hal ini mungkin Om Kendo juga bisa menjelaskan mungkin. Ya, kalau untuk kualitas yang harus tetap dijaga. Nah, kualitas itu. Pergantian air memang 2 hari sekali karena saat ini, apalagi pakan saat ini susah Iya, kan? susah, itu. Pakan itu. Jadi buat pemirsa di rumah, tadi yang dikatakan sama breeder Kang Bule ini, untuk harga kualitas ikan yang grade itu hargailah, jangan sampai merosot, jangan sampai nawar seenaknya, karena memelihara ikan itu tidak segampang yang kalian kira gitu. Karena sekarang juga musim kering, nyari air susah, perawatan susah, apalagi dari pakannya susah. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi ikan. Nah, mungkin Kang Bule, untuk pemasaran ya, untuk pemasaran ikan yang grade ini melalui apa nih? Melalui sosmednya Kang Bule ataupun orang datang kemari gitu? Rata-rata saya mungkin ada pengalaman, 2 pengalaman mungkin ya, ada 2 versi pengalaman di antara 2 kota ini, antara Bogor dan Cilacap. Ada orang Bogor jauh-jauh ke sini, bikin Hellboy, datang ke sini. Padahal kan secara istilahnya dipaketin juga bisa gitu iya, kan. Dipaketin juga bisa. Terus orang Cilacap juga sama, datang ke sini. Langsung ke sini. Alhamdulillah. Berarti ini Kang Bule ini di luar ini udah terkenal. Bahkan dari tadi juga dari Bogor, dari Cilacap, dia langsung datang ke Tasik ke sini untuk melihat langsung koleksi-koleksiannya. Nih Om Kendo sama sama Kang Bule ini saya mau tanya nih. Untuk mengatasi ya, saya balik lagi ke pertanyaan yang tadi, untuk mengatasi pancaroba. Untuk mengatasi pancaroba biar pemirsa di rumah tahu cara mengatasi pancaroba itu, ikan itu harus bagaimana? Apa harus disimpan di luar, apa langsung dikedalamin cara itunya gitu? Kalau saya pribadi sih kalau mengatasi pancaroba gini, lebih baik disimpan dulu aja di rumah, karena kalau di dalam rumah, iya di dalam rumah, ya. di dalam rumah. Sementara lebih aman lah, lebih amannya gimana mengatasi dari suhu udara ekstrim kayak gini. Intinya mungkin ikan itu jangan sampai dingin suhunya. Nah, jadi usahakan ikan ataupun burayak taruhnya jangan di luar. Nah, langsung masukin aja ke rumah dengan suhu yang maksimal, mungkin yang hangat seperti itu. Jangan sampai kedinginan, nanti pancarobanya pun memakan korban juga nantinya. Nah, mungkin ada lagi hal-hal untuk mengatasi pancaroba ini dari segi pakan juga bagaimana tuh? Dari segi pakan sekarang ya lumayan susah. Kemarin-kemarin saya juga sampai nyari sendiri ke tempat-tempat yang kata istilah Sundanya tuh cilose, sampai persawahan kayak kolam-kolam kecil gitu. Udah kosong. Udah banyak yang nggak ada. Jadi pemirsa, untuk musim seperti ini nih, musim pancaroba ini, faktor pakan tuh yang menyulitkan.
Bahkan tadi yang dikatakan sama Kang Bule ini nyari sampai ke perkampungan, perdesaan sampai masuk ke dalam apa tadi Cilose itu ya, itu udah mengering, jadi udah nggak ada. Nah ini untuk ganti pakannya itu pakai apa tuh? Kalau misalkan kutu air tidak ada, apalagi cacing nggak ada, mungkin pakai pelet lebih bagus apa gimana? Ya mungkin secara pakai pelet, ya alhamdulillah Belum. masih ada, masih ada sisa, masih pakai, ya gitu masih ya. Pakai. Ganti yang itu. Ganti yang nggak ada sementara gitu kan. Sementara. Karena kalau kita nggak crossing kayak gitu, kasihan lah kan ke ikannya gitu. Nah jadi pemirsa tuh kan tadi yang Kang Bule sama Om Kendo bilang bahwa pakan tuh faktor dari segalanya. Maka dari itu hargailah beredar-beredar ini, jangan sampai harga jadi patokannya gitu. Jadi begini, ada harga mungkin ada kualitas ya. Nah seperti itulah. Ada kualitas juga ada harga, tergantung genetik mungkin ya, dari kepekatan warna juga, dan mulai dari harga. Jangan sampai seenaknya apa namanya, nawar, mungkin udah tahu ini kualitas ikan misalkan di atas 500 Kak, ada yang nawar mungkin di bawah 200, itu kan nggak wajar gitu ya. Apalagi di musim ini perawatannya agak susah gitu ya, rumit begitu. Mungkin ada lagi Kang Bule yang apa namanya dibahas setelah ini tuh? Ya dari segi pengalaman, mungkin dari pancaroba kayak gini kita dulu lihat-lihat tahun 2018 semenjak saya luncur ke dunia perbidangan koi. Iya. Nah cuaca kayak gini tuh paling susahnya air, apalagi air ya. Sedangkan kalau di istilahnya kita main pumpnya pump alam langsung, kita air tuh silih ganti gitu kan sama tetangga yang lain, daerah-daerah yang lain. Kalau kita kedatangan air baru, pasti itu ikan nggak bakalan sehat, pasti harus ditungguin. Itu pH mungkinnya baru. Nah ya. Harus diendap juga. Iya. Ini untuk sekarang nih yang lagi di breed apa? Yang di breed ada Candy, Red Koi Galaxy, Black Koi, sama Nemo Galaxy. Dan yang lainnya juga ada sih, mungkin nyobain lagi crossing dulu aja. Oh gitu ya. Pemirsa nih, untuk kalian yang dari dalam kota Tasikmalaya ataupun dari luar kota Tasikmalaya, kalau menginginkan indukan-indukan yang top grade, bisa langsung datang aja ke rumahnya Kang Bule. Ini nih spesialis yang strong gitulah ya. Multicolor, Nemo Galaxy semacamnya ya, seperti itu. Jadi Avatar main. Insya Allah kedepannya Avatar saya mulai mempelajari Avatar. Ya sekarang kan udah mulai rame tuh Avatar Super, Avatar Gold, itu kan bisa dilanjut ke depannya ya. Bro, untuk kalian semua di rumah yang pengen buat cetak indukan yang great, kalian bisa langsung datang aja ke kediamannya Kang Bule. Nanti Kang Bule akan silakan Kang Bule. Di Jalan Mitra Batik, Gang Amu Barokah. Mungkin kampungnya Kampung Lewi Uru, di kediamannya Kang Bule. Di Mitra Batik Tasikmalaya, tepatnya Tasikmalaya. Nanti hashtagnya akan ditulis di kolom komentar ataupun di label utama ya. Oke, Kang Bule, terima kasih atas waktunya. Kamu Kendo juga terima kasih. Alhamdulillah Kang Bule sudah memberikan informasi kepada kita, khususnya untuk breeder dimanapun kalian berada yang menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat, ada hasil yang dibawa. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus ikutin jejaknya Kang Ali. Jangan lupa subscribe terus channelnya Kang Ali. Jangan lupa like, comment, and share. Dan bila kalian tetap ingin mengetahui aktual liputan yang paling top tentang percupangan, kalian bisa tekan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.